Selamat siang anak-anak. Siang. Kita jumpa lagi untuk hari ini dalam pembelajaran agama Hindu, melanjutkan materi minggu yang lalu. Sebelumnya Bu Guru awali dengan Panajali. Om Swastiastu. Bu Guru absen dulu ya. Ya. Widyasuti, Hadir. Isa, Hadir. Istiayuta, Hadir. Omang Lipramana, Hadir. Gede Manik, Bagus Rama, Hadir. Gusti Chandra, Hadir. Gede Arya, Hadir. Adi Tangkas, Hadir. semua hadir ya. Berarti kalian dalam keadaan sehat semua. Nah, sebelum Bu Guru melanjutkan materi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bu Guru tugaskan Chandra yang pimpin doa hari ini. Silakan maju. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa Gayatri Mantra dan doa belajar. Berdoa mulai. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita bernyanyi ya. Tanah Pusaka bisa enggak? Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Untuk materi hari ini, Bu Guru lanjutkan dengan materi Trihitakarana, yaitu hubungan Trihitakarana dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi minggu lalu sudah kita membahas tentang bagian-bagian Trihitakarana. Ada yang masih ingat tentang bagian-bagian Trihitakarana? Lalu Soma? bagian yang pertama ada perayangan, pawongan, dan palemahan. Jadi Trihitakarana terdiri dari parahyangan, pawongan, dan palemahan. Selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan rasa damai, baik di rumah ataupun di luar rumah, misalnya di sekolah? Saya Bu, rajin Bisa? berdoa kepada Tuhan, menjaga hubungan setiap manusia, menjaga hubungan dengan alam dan umat sekitar. Ya, jadi untuk mendapatkan rasa damai atau harmonis baik di lingkungan rumah, di luar rumah ataupun di sekolah, kita harus selalu rajin mendekatkan diri kepada Tuhan, sembahyang, terus menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan menjaga
hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini masih di Trihita Karana ya. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan hubungan Trihita Karana dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan atau menerapkan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke bagian-bagian Trihita Karana ya. Bagian-bagian Trihita Karana yang pertama itu ada parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Hyang Widi. Yang kedua, pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Selanjutnya kita ke sila-sila Pancasila. Ada di antara kalian yang tidak ingat atau yang tidak hafal dengan Pancasila? Semua hafal Pancasila ya? Ya. Mana coba sebutkan bagian-bagian Pancasila? Satu, bagian-bagiannya, Bu. Ya, Pancasila, sila-sila Pancasila. Pancasila yang pertama. Tuhan Yang Maha Esa. Terus? Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Satuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dimiliki oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, hubungan Trihita Karana dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang pertama itu parahyangan. Parahyangan berkaitan dengan sila pertama dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya, saling menghormati antar pemeluk agama. Jadi yang pertama itu merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Hyang Widi. Kaitannya dengan sila dalam Pancasila itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Selain contoh yang saling menghormati antar pemeluk beragama, kita juga harus toleransi terhadap umat lain pada saat melaksanakan kegiatan agama. Di samping itu juga kita harus saling menjaga keharmonisan saat-saat perayaan hari raya ya. Misalnya bertoleransi pada saat umat lain melaksanakan hari raya, kita juga harus menjaga hubungan yang baik antar umat tersebut. Yang kedua, pawongan berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkaitan juga dengan sila persatuan Indonesia, sila ketiga, dan sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya, menghargai pendapat orang lain atau pendapat masing-masing, cinta tanah air, dan yang penerapan sesuai dengan sila yang keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, yang ketiga, pelemahan, yaitu menjaga hubungan harmonis dengan alam, berkaitan dengan sila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan contoh penerapannya seperti memanfaatkan sumber alam untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, nah dari materi yang pertama, dari sila yang pertama sampai yang terakhir, ada yang kurang dipahami? Tidak. Anak-anak, setelah kita tadi melihat pemaparan tentang Trihita Karana dan hubungannya dengan sila-sila Pancasila, sekarang Bu Guru tayangin video yang berkaitan dengan Trihita Karana. Kalian simak. Setelah nanti menyimak video tersebut, mungkin salah satu Bu Guru minta untuk menceritakan tentang Trihita Karana, penerapannya dari parahyangan, pawongan sampai di palemahan ya.
Silakan kalian simak video berikut ini. Disimak terus dilihat poin-poin yang ada dalam berita karana ini ya. Nanti setelah itu kalian guru minta bercerita tentang penerapan berita karana. Ini video ini ada di Bali ya, tapi di mana-mana ajaran berita karana itu sama ya. Parahyangan itu hubungannya dengan Tuhan, pawongan dengan manusia, kalau palemahan dengan alam ya. Sudah disimak tadi? Ya. Nah, untuk sekarang Bu Guru kasih tugas untuk diskusi ya. Jadi boleh mendiskusikan salah satu dari masing-masing bagian Trihita Karana. Satu kelompok itu satu bahan untuk diskusinya ya. Nanti setelah diskusi dipresentasikan, atau boleh salah satu nanti yang bercerita tentang Trihita Karana sesuai dengan yang tadi kita tonton di video ya. Silakan bekerja, Bu Guru kasih waktu 40 menit. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan satu dari bagian-bagian Trihita Karana tersebut. Jadi boleh dipilih salah satunya ya. Jadi boleh mengerjakan yang bagian parahyangan, boleh yang pawongan, boleh yang palemahan. Silakan didiskusikan bersama temannya. Anak-anak, untuk sesi presentasi yang kedua siapa yang mau tampil? Lalu Koma, presentasi apa? presentasi menggunakan HP. Bercerita tentang Trihita Karana penerapannya? Lalu Ya, silakan Mama Paju. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sini saya akan mempresentasikan tentang cara penerapan materi Trihita Karana. Trihita Karana merupakan konsep kehidupan harmonis yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Cara penerapannya adalah dengan cara melakukan persembahyangan atau galungan. Yang kedua, pawongan. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Contohnya, kita menolong manusia yang terkena bencana alam. Ketiga, palemahan. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Contoh penerapan palemahan adalah dengan cara gotong royong atau kerja bakti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Kapan terbentuknya Trihita Karana yang berhubungan dengan Pancasila? Terbentuknya Trihita Karana yang berkaitan dengan Pancasila adalah 11 November tahun 1966. Gimana Isa? Jelas. Bisa. Jelas? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya menutup presentasi ini dengan para musati. Om Santi Santi Santi. Beri Allah untuk Jadi bagus sekali pertanyaannya Isa ya. Jadi mengingatkan kita kapan terbentuknya hubungan Trihita Karana yang berkaitan dengan Pancasila ya. Jadi itu terjadi atau dibentuk pada tanggal 11 November tahun 1966 bertempat di Bali ya. Jadi Bu Guru simpulkan untuk materi hari ini penerapan ajaran Trihita Karana dengan nilai-nilai Pancasila ya. Yang pertama, parahyangan adalah menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Contoh penerapannya, misalnya kita tidak boleh memaksakan kehendak atau memaksakan keyakinan kepada orang lain.
Yang kedua, pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Contohnya, kita harus melakukan toleransi beragama atau menghargai umat lain pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang ketiga, pademahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar. Misalnya, kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Contoh yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila seperti memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan rakyat Indonesia, ya. Jadi itu mungkin yang bisa Bu sampaikan untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi apa keuntungan atau apa makna dari penerapan sila-sila Pancasila dengan Trihita Karana, ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, untuk kita tetap semangat, kita ice breaking. Siapa kita? Hidup sehat ceria. Untuk materi hari ini, Bu Guru Aini sampai di sini, kita tutup dengan para pesantren.